Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana kabarnya semua? Oke, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, long time no see. Kita akhirnya ketemu lagi dan bertatap muka lagi walaupun secara virtual ya. Oke, kali ini kita akan ketemu lagi di dalam mata kuliah administrasi perbankan. Oke, administrasi perbankan kita akan membahas tuntas nanti mengenai tentang produk-produk, mengenai tentang pendanaan, mengenai tentang kredit, mengenai apa sih itu bank yang sebenarnya. Oke, dan ini perlu kalian ketahui dan ini perlu kalian pahami juga karena ini sebagai bekal buat kalian nanti kalau sudah lulus kuliah, kalian harus memahami apa sih produk-produk perbankan yang seterusnya gitu, karena pasti identik kalau kita berkaitan tentang bisnis, tentang transaksi apapun juga pasti akan berkaitan tentang perbankan ya. Pasti sebagian teman-teman juga udah pada tahu produk apa saja yang ada di perbankan gitu, bahkan sebagian teman-teman juga sudah menggunakan produk-produknya seperti transfer dan yang lain kan gitu. Jadi ya ini nanti kita pendalaman di sini dengan teman-teman juga, nanti pengen KPR dan yang lain nanti pun ada pembahasan seperti itu. Oke, sebelum kita melangkah jauh tentang itu, karena ini introduce from the first time gitu, mungkin kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai tentang ya RPS dulu aja ya gitu. Jangan dulu langsung ke materi, khawatir nanti teman-teman langsung nge-hang lagi kayak gitu. Oke, ini yang teman-teman harus pahamin. Ini kita ada rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan. Dan nanti teman-teman jika ingin ada request materi-materi apa saja, Pak saya pengen bahas tentang ini, Pak saya pengen tahu tentang ini, pengen tahu tentang ini, nanti silakan. Nanti kita akan di tengah perjalanan kita akan bahas lebih seru lagi mengenai RPS produk-produk apa yang teman-teman ingin ketahui. Tapi selama ini berjalan, ini saya akan tunjukkan mengenai rencana pembelajaran semester nanti ke depan. Yang penting tujuannya adalah teman-teman mampu mengetahui konsep perbankan, teman-teman juga mampu mengetahui kondisi perbankan, baik itu dalam keadaan minus growth sampai positive growth, itu teman-teman harus paham betul. Terus di sini juga nanti teman-teman harus bisa ya mengaplikasikan pengelolaan perbankan itu produk-produknya apa saja, menganalisis sistem perbankan juga teman-teman harus paham itu. Jadi yang pasti nanti teman-teman kurang lebih nanti selama 1 semester ke depan kita akan belajar tuntas, kupas tuntas mengenai tentang dunia persilatan, dunia perbankan. Ya nanti barangkali teman-teman ada jodohnya juga kerja di perbankan. Nah, supaya teman-teman nanti tidak terlalu gaptek tentang produk-produk perbankan, teman-teman harus minimal ada dasar. Oke, sampai nanti teman-teman kita akan ada UTS dan UAS juga ya, kurang lebih. Nanti kita akan sekali lagi tadi ada pembahasan tentang apa perbedaan dari bank, BPR, koperasi itu apa perbedaannya, terus nanti kredit modal kerja itu apa, investasi itu apa. Pokoknya banyak seputar produk-produk perbankan yang harus kalian pahami. Oke, supaya nanti tidak salah langkah atau nanti supaya teman-teman paham sebagai guidance untuk ke depan. Untuk referensi ya seperti biasa banyak banget tentang produk-produk perbankan yang harus kalian pelajari juga, baik itu dari buku-buku maupun dari jurnal juga. Dan kita pun nanti menggunakan media pembelajaran pun bisa secara virtual yang seperti ini, bisa melalui Zoom, bisa melalui Google Meet, bahkan nanti kita bisa secara offline juga, nanti kita bisa menggunakan itu. Oke, yang pasti sekali lagi ini kurang lebih silabus selama 1 semester ke depan yang harus teman-teman pahamin, yang harus teman-teman pelajari. Pokoknya kita akan seru-seruan tentang produk-produk perbankan deh, kurang lebih kayak gitu ya. Itu seputar rencana pembelajaran semester ya. Nanti teman-teman kalau ingin ada request khusus selain yang apa yang sudah saya tawarkan, nanti teman-teman silakan usulkan saja. Barangkali pengen produk perbankan apa yang ingin kalian ketahui, baru nanti kita akan bahas itu. Oke, ini mengenai tentang rencana pembelajaran semester. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai sistem penilaian. Yang pasti teman-teman sudah tahu dong, artinya penilaian mata kuliah atau course assessment yang biasanya saya terapkan selama ini. Yang pasti teman-teman, kalau teman-teman semuanya mengerjakan dengan baik, insya Allah teman-teman akan mendapatkan A.
gitu. Saya nggak akan sulit, nggak akan pelit mengenai nilai, tapi jangan harap kalau teman-teman tugas tidak dikerjakan, presensi jebol, UTS kurang bagus, UAS kurang bagus, ya otomatis ya pasti nilainya pun pasti tidak sesuai harapan kalian gitu. Ya bisa jadi ngulang, apalagi teman-teman sekarang udah mau puncak-puncaknya nikmat mata kuliah ya. Sekarang udah puncak-puncaknya semester, harus lebih serius lagi, harus lebih fleksibel lagi. Bahkan saya pun sudah memberikan keleluasan buat teman-teman dengan banyak waktu dan bisa mengerjakan hal yang lain juga, supaya teman-teman bisa fleksibel dalam sisi mengatur manajemen waktunya. Kurang lebih seperti itu. Oke, inilah teman-teman bobotnya mengenai UTS. Itu bobotnya 35%, guys, gede ya. UAS itu 35%. Terus tugas nih, jangan lupa nanti saya akan selingi beberapa materi, saya akan lampirkan tugas juga. Dan jangan lupa kehadiran. Kehadiran pun ini ada bobot nilainya. Kalau teman-teman bobot kehadiran sampai 3 kali tanpa kabar atau 5 kali tanpa kabar, ya berarti ya pasti nilainya jelek lah, artinya kurang lebih. Saya pastikan itu. Karena apa? Ingat sekali lagi, teman-teman kuliah sudah bayar mahal-mahal, harus paham betul mengenai tentang produk-produk perbankan, khususnya mata kuliah ini. Artinya ini sekali lagi buat bekal buat teman-teman, harus lebih sungguh-sungguh lagi, harus lebih serius lagi mengenai cara metode belajar kalian. Ya, sekali lagi nanti ada waktu banyak, teman-teman bisa pergunakan untuk riset, untuk melakukan penelitian. Ya, apalagi nanti mau seputar tentang marketing perbankan, silakan. Baik itu sisi SDM-nya di perbankan, silakan. Apalagi keuangannya, perbankan semuanya tentang hitungan, tentang keuangan. Atau strategi perbankan pun bisa, itu bisa digunakan juga loh teman-teman, buat dijadikan riset penelitian juga. Makanya teman-teman silakan explore dengan lebih detail lagi. Perbankan luas banget, semua sektor semua ada. Tinggal teman-temannya saja nih yang mengaturnya, gitu kurang lebihnya. Oke, itu aja teman-teman. Tadi saya sudah jelaskan rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan, ya. Tolong siap-siap saja. Sekarang kita masih pemanasan dulu, ya. Terus yang selanjutnya ini juga saya sudah menjelaskan tentang bobot nilainya juga, yang tolong perhatikan komponen-komponen dan indikator persentasenya. Ya, jangan sampai terlena, jangan sampai terbuai. Kalau ada tugas kerjakan, karena itu bisa mendongkrak nilai kalian. Kehadiran, hadir. Pokoknya seperti itu. Jangan sampai saya lupa absen, Pak saya lupa ini. Berarti teman-teman tidak fokus mengenai itu. Oke. Nah, sekali lagi, kalau semuanya teman-teman penuhi, insya Allah teman-teman akan mendapatkan. Oke, saya nggak akan pelit nilai, asalkan teman-teman mau mengerjakan komponen-komponen ini yang sudah saya berikan. Oke, teman-teman, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, ini hanya pemanasan dulu, ya, tidak ada materi dulu, karena ini itu pengumuman dulu ya. Kita sudah lama tak kenal maka ta'aruf. Pokoknya tak kenal maka ta'aruf, kita ta'arufan lagi, ta'arufan dengan mata kuliah administrasi perbankan. So, don't worry, be happy. Pokoknya seperti itu. Nanti kita akan ketemu lagi di next episode, di next meeting, di next time, dengan materi yang lebih menarik lagi seputar perbankan. Oke, jangan dulu bosan, ya, jangan dulu berhenti untuk belajar. Pokoknya harus terus belajar dan terus belajar, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekali lagi makasih atas perhatiannya buat teman-teman semua. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.